Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Amma ba'd. Kita lanjutin lagi pembahasan kitab Al-Manhajus Sawi fi Syarah Usul Tariqah Sa'adah Al-Ba'alawi, karangan daripada guru dari guru kami, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang ada di Madinah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung ke halaman ini 57. Satu halaman setelahnya, paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Syekhul Imam Al-Qutb Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus radhiyallahu anhu wa nafa'a bih. Idza kanat al-himam naqisah wal basair mudlimah wan nufus jamihah wal afkar rakidah lam tanal al-matlub wa lam tasil ila al-mahbub. وقال أيضا من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار والافتقار في جوف الليل. Intaha. Dikatakan di sini Habib Zain bilang bahwa disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Aidrus. Habib Abdullah Al-Aidrus ini yang pertama mendapat julukan Al-Aidrus. Habib Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawila, dan seterusnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini disebutnya di zaman itu Naqibul Alawiyyin. Jadi kalau sekarang ada Munsib Al-Manasib, Munsib Al-Attas, Munsib bin Syahab, ya, Munsib Al-Aidrus, Munsib yang lain-lain, Al-Kaf. Kalau dulu satu namanya Naqib Al-Alawiyyin, pimpinan seluruh Alawiyin. Yang menjabat adalah Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar. Beliau menjadi penerus pamannya, Al-Habib Umar Al-Muhdar. Beliau ini Naqibul Alawiyyin, pimpinan sadah pada saat itu. Jadi semua sayyid-sayyid yang ada di Hadramaut, khususnya Indonesia dan sekitarnya, ya, atau mungkin belum ada waktu itu di Indonesia, baru sedikit, kalaupun ada baru sedikit. Itu pimpinannya adalah beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus radhiyallahu anhu nafa'a bih. Beliau bilang, "Idza kanatil himamu naqisah wal basairu mudlimah wan nufusu jamihah wal afkaru rakidah lam tanalil matlub wa lam tasil ila al mahbub." Kalau seandainya semangat kita nih, harus punya semangat. Kalau seandainya semangat kita kurang, lalu kemudian pandangan kita gelap, jiwa kita kering, maka kita nggak akan sampai kepada yang menjadi tujuan kita. Jadi beragama itu harus semangat. Makanya sampai ada yang bilang al-himmah ismun min asma'illah. Himmah itu semangat, salah satu daripada nama Allah. Jadi dalam beragama harus semangat. Kita ingat dulu di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang barusan kita baca nih, maulidnya, ada seorang ibu-ibu bilang begini, "Habib Ali, tolong bilangin anak saya ibadahnya kelewatan." Wah, ini ibu ngadu gara-gara anak ibadahnya kelewatan. Kalau sekarang orang tua ngadu gara-gara anaknya enggak udah ibadah. Habib Ali, tolong dong puasa Senin Kamis kek, atau mungkin puasa Daud deh, nggak apa-apa. Ini enggak, anak saya shaumud dahr, sepanjang tahun puasa cuma 5 hari doang, enggak. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik 3. Sisanya dia puasa. Enggak cukup di situ Habib Ali, saban malam dia nggak pernah tidur, tahajud nggak berhenti. Udah gitu siangnya di puasa juga dia ibadah terus, baca Quran. Tolong bilangin supaya istirahat, supaya kasih waktu buat dirinya santai, main-main, hiburan. Nggak boleh begitu terus.
Akhirnya dipanggil sama Habib Ali itu orang. Datang nih anak muda. Marhaba, lebih Habib Ali cium tangan. Habib, ana dengar dari Umi ente katanya ente nih ibadahnya terlalu semangat. Ini orang nunduk, anak muda nunduk aja. Ana dengar ente puasa sepanjang tahun, cuma 5 hari doang enggak. Insyaallah Habib Ali. Ana dengar setiap malam ente tahajud enggak pernah tidur. Insyaallah Habib Ali. Enggak boleh begitu. Inna li badanika 'alaika haq. Badan juga punya hak buat istirahat. Jangan kelewatan. Istirahat, enggak boleh begitu. Nunduk aja. Anda dengar tiap siang ente juga habisin waktu untuk baca Quran, zikir, salat dan lain sebagainya. Marhaba, marhaba. Enggak, jangan begitu, istirahat. Kumpul juga sama saudara siang-siang, enggak boleh begitu. Anda mau tanya apa sebabnya ente begitu, kata Habib Ali. Habib Ali mohon maaf karena antum tanya nih, ana jawab. Sebelum anda jawab, anda mau tanya dulu sama antum. Had, kenapa? Anda dengar dari para abah-abah kita bahwa para salaf itu nanti masing-masing bawa bendera. Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa itu punya bendera sendiri dan di belakangnya para pecintanya, dan dia akan memimpin para pecintanya untuk menuju ke Rasulullah di padang mahsyar. Naam, betul. Anda dengar juga Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi juga sama, punya bendera sendiri atas nama beliau, dan nanti di belakang para pecinta ngikut menuju ke Rasulullah. Betul. Anda dengar juga Al-Muqaddam Al-Thani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf juga sama. Naam. Terus kenapa? Ana Habib Ali, ana nggak mau ada di salah satu rombongan mereka. Kenapa? Ana pengen punya bendera sendiri. Ana pengen jadi pemimpin juga nanti bareng-bareng sama mereka. Ajib ini jawaban, kata Habib Ali. Wallah, ya akhir jawaban ini. Bilang sama ibunya. Ibunya Habib Ali bilang, tadi bukan saya yang nasihatin dia yang nasihatin saya, katanya. Punya semangat yang tinggi sehingga kalaupun nanti cerita misalnya anggap nggak sampai di situ, paling nggak pantas jadi rombongan salah satu dari mereka. Karena dengan semangatnya, misalnya magamnya nggak sampai untuk jadi pimpinan rombongan menuju Rasulullah, minimal dia bakal sampai ke magam yang mana dia pantas berada di salah satu rombongan para aulia tadi. Jadi semangat itu harus kita tunjukkan. Al-mu'minul qawi, kata Nabi, mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi ada mukmin, sama-sama mukmin nih, dua orang. Ibadahnya sama, baca Qur'annya sama, akhlaknya sama-sama baik, ilmunya sama-sama banyak. Tapi yang satu kuat semangat. Ya, fisiknya kuat sehingga dia senang berolahraga juga dan lain sebagainya, dan dia jadi banyak bantu orang karena fisiknya dan lain sebagainya. Itu lebih dicintai oleh Allah. Al-mu'minul qawi, mukmin harus kuat, nggak boleh lembek, cengeng. Biasanya gara-gara nonton sinetron tuh jadi begitu tuh. Banyak kan nonton sinetron, si Anu, ya Allah kesian dia, 14 tahun dia dekat, habis itu dipisahin gara-gara orang tuanya nggak senang, ikutan nangis. Habis itu apa? Melo hidupnya, ikut-ikutan cerita-cerita cinta palsu begitu. Nah, yang begitu namanya al-mu'minud dhaif wal iyadzubillah min dzalik. Kita harus punya himmah qawiyah allati tarta'idu minha fara'isul aqwiya minal bariyah. Yang nanti orang melihat kita, umat Islam luar biasa, kuat-kuat, mantep-mantep, semangat-semangat. Gemeter dah tuh Amerika, gemeter dah tuh Zionis Israel melihat kita. Udah kuat, bersatu padu, satu soft, bergandengan tangan, bersatu, sehingga membuat para musuh menjadi takut menghadapi kaum muslimin. Ya, wal iftiqar, kita harus punya al iftiqar,
Di satu sisi itu katanya para sahabat, disebutkan para sahabat itu malamnya pada hobinya nangis para sahabat. Tapi kalau udah siang tegas, kuat ngadep musuh-musuh, siap perintah dari Rasulullah. Semuanya pada dalam kondisi siap. Tapi begitu malam hari nangis lagi, ngaduk lagi sama Allah, maafin saya Allah, ridhoin saya manusia lemah, banyak salah, banyak berbuat dosa dan lain sebagainya. Jadi begitulah para aulia sampai kepada makam-makam yang tinggi karena itu. Kita dengar misalnya yang baru di haul ini, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, yang datang insyaallah diterima, yang nggak datang mudah-mudahan tetap dapat barakahnya beliau. Ya, sekarang kita walaupun nggak berhalangan hadir, bisa hadir pakai handphone ya, pakai streaming. Walaupun tentu kalau hadir lebih afdal ya, tapi ketika berhalangan paling nggak kita hadir lewat streaming. Itu juga Allah berikan magam sampai disebutkan sampai ke magam ad-dark, sahibud dark, bisa nolongin orang atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya waktu itu ada orang mau haji. Habib, doain saya mau haji, marhaba. Didoain sama Habib Abu Bakar, selesai pergi naik kapal dulu, nggak ada pesawat, naik kapal berapa hari dulu ya? Menjalani tahu nggak berapa? 3 bulan. 3 bulan. Sebelum Lebaran berangkatnya. Sebelum Lebaran udah berangkat. Ramadan tuh udah jalan. Haji. Ceritanya ini orang berangkat haji naik kapal, di tengah-tengah tuh kapal oleng. Tuh kapal oleng, dia bilang, jadi diumumin, ayo semua doa, semuanya doa. Sampai ada orang, kalau nggak salah ada orang Belanda waktu itu yang bawa kapalnya, dia juga disuruh doa deh, menurut agama lo pokoknya semuanya doa. Nah ini muridnya Habib Abu Bakar doa. Tuh Habib Abu Bakar Gresik tuh di atas tuh, fotonya tuh di atas nomor 2, sebelah Habib Ali Habsyi, antara Habib Ali Habsyi dan Habib Abdul Qadir Bil Faqih Malang. Itu Habib Abu Bakar. Cerita tentang foto juga luar biasa. Nggak ada foto Habib Bakar yang difoto tanpa ridho beliau terus bisa dicetak, nggak ada. Kalau foto itu ceritanya beliau diminta sama pemerintah setempat begitu. Habib, kita nggak punya foto antum, kita perlu foto antum buat kenang-kenangan buat ke depan. Kita kalau foto antum diam-diam dicetak gagal terus. Emang Habib Bakar terkenal begitu. Foto nggak akan jadi kalau tanpa izin beliau. Kalau beliau nggak ridho, nggak jadi itu foto. Ma'ruf itu cerita. Akhirnya Habib Bakar terima, baik. Beliau pakai itu imamah, beliau ambil jubahnya, beliau berdiri di foto. Jadi yang ini Habib Bakar bin Muhammad Segaf. Berangkat haji itu orang di tengah-tengah jalan Allah kasih ada sedikit ujian. Kapalnya bermasalah. Semua doa termasuk ini muridnya Habib Bakar, ya Habib, ana udah izin sama antum mau haji, ana udah doain sama antum biar selamat. Ini sekarang tengah-tengah jalan begini, hayya Habib, bantu kita, tolong kita. Nah, itu kita suka dengar kan kalimat adrikna, ya Rasulullah adrikni, dhaqat hilati, adrikni ya Rasulullah, tolong saya. Nah Al-Habib Abu Bakar mendapat magam itu dari kedekatannya kepada Allah. Rasulullah memberikan sebagian daripada karamahnya ke Habib Bakar, yaitu ad-dark, bisa nolong orang atas izin Allah. Gampang itu buat Allah. Buat Allah sangat mudah. Akhirnya Habib Bakar waktu itu diceritakan hadir di tengah-tengah laut menyelesaikan masalah. Pulang haji udah selesai nih, berangkat akhirnya. Berangkat, orang pada terima kasih sama dia, si muridnya Habib Bakar, karena berkah doanya selamat kapal. Sampai pulang sampai ke Gresik, ke rumah Habib Bakar nggak ada di rumah. Tunggu, kata keluarganya, sebentar lagi Habib datang. Habib lagi ada ceramah di luar. Datang Habib Bakar langsung kasih isyarat sama dia, begini, nanti diem aja maksudnya, nggak usah cerita-cerita. Udah begitu, orang kan rame di situ. Habib Bakar nggak mau orang-orang pada dengar. Selesai tinggal berdua, Habib Bakar bilang begini,
Syuf, itu cerita, ente jangan ngomong sama orang-orang. Akhirnya jadi fitnah. Nanti kalau anu udah meninggal, silahkan ente ceritakan. Kalau sekarang jangan. Marhaba. Akhirnya setelah Habib Bakar meninggal, baru kisah itu tersebar luas. Itu namanya magam ad-dark, bisa bantu orang sahibud dark. Ada lagi magam al-faqd. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sampai makamnya al-faqd. Alhamdulillah Allah sudah izinkan hamba yang hina ini untuk sampai ke Baghdad, ziarah ke beliau. Mudah-mudahan semua yang hadir juga Allah berikan rezeki bisa ziarah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga magamnya azim. Karena itu tadi al-iftiqar wal inkisar, merendah. Kesombongan itu pakaian Allah. Siapa orang mau sombong menjadi musuhnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lagian kita kalau pikir-pikir, kita apa yang mau disombongin? Semua yang keluar dari kita kotoran. Dari mata yang keluar apa? Kotoran. Dari hidung kotoran. Dari telinga kotoran. Ya Allah, dari mulut, dari depan belakang, semua kotoran yang kita aja jijik, najis. Terus mau sombongin apa? Makanya Allah bilang al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu pakaianku. Siapa yang mengambilnya, mencoba untuk mengambilnya, khasamtuhu, aku akan jadikan dia musuhku. Nauzubillah, jangan. Itu aulia bisa begitu karena nggak ada kesombongan dalam dirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didatengin sama ketemu sama satu orang peminum minuman keras. Peminum keras ini tiba-tiba ngomong sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, awalam yakun qadiran, tidakkah Allah itu mampu? Apakah Allah itu maha mampu? Kata si tukang minum keras ini. Syekh Abdul Qadir bilang mampu. Ditanya lagi, awalam yakun qadiran, bala qadir. Sampai pertanyaan yang ketiga, apakah Allah mampu? Sama pertanyaannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nggak jawab, langsung sujud, nangis, istighfar, tobat sama Allah. Orang pada yang hadir di situ, murid-muridnya Syekh Abdul Qadir nggak paham. Ini nanya apaan? Allah mampu apa enggak? Mampu. Allah mampu apa enggak? Mampu. Yang ketiga malah sujud, istighfar. Apa yang terjadi? Kemudian disebutkan, setelah Syekh Abdul Qadir Jailani selesai doa, bilang sama murid-muridnya, ayah, ini yang tadi orang ini nih yang peminum minuman keras ini, bawa ke rumah saya, pakaikan pakaian yang bagus, berikan makanan yang terbaik, hormati, muliakan dia. Baik, mau nanya nggak berani, terima aja udah perintah dari guru, berangkat. Selesai baru tanya, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Afu mau nanya, tadi dia nanya apakah Allah mampu bertiga kali, itu maksudnya apa ya? Yang pertama, kedua engkau jawab mampu, yang ketiga engkau nangis. Yang pertama itu dia nanya, apakah Allah mampu mengampuni dosa-dosaku wahai Syekh Abdul Qadir? Saya jawab mampu. Yang ketiga, yang kedua dia nanya apakah Allah mampu menjadikan aku peminum minuman keras ini sampai ke makam yang tinggi sepertimu wahai Syekh Abdul Qadir? Saya jawab lagi mampu. Terus yang ketiga, kenapa engkau menangis? Dia tanya, apakah Allah mampu menjadikan engkau yang mulia menjadi hina seperti aku? Sehingga aku takut hidayah yang Allah berikan kepada aku dicabut, aku segera sujud, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak menganggap diri mulia Syekh Abdul Qadir. Bahkan waktu mau meninggal di hari-hari terakhirnya minta digendong keliling Baghdad. Hadza magamul faqd. Hadza magamul faqd. Jadi selalu merasa diri tidak ada. Hadza magamul faqd. Gak pernah merasa diri ada. Al-Habib Abdullah Al-Idris juga yang tadi kita sebutin. Antum bayangkan 3 tahun beliau tidurnya di tempat sampah. Tadi padahal saya sebutkan Nagibul Alawiyin, pimpinan para sayyid, para habib. Ini pimpinannya saat itu, tidur di tempat sampah 3 tahun lamanya. Bukan apa-apa, mau melawan pengaruh hawa nafsu yang ada dalam dirinya.
mau melawan berontaknya syaitan yang terus mengarahkan kepada keburukan. Selalu dia tidur di situ dengan harapan apa? Supaya tahu diri bahwa saya ini adalah manusia yang hina. Kalau bukan karena Allah saya nggak akan bisa mulia. Siapa saya? Saya pantasnya di sini sama sampah-sampah. Nah, ketika orang berani dan berani melawan hawa nafsunya dan bisa untuk tawadhu, Nabi bilang man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Kalau udah bisa tawadhu, nunduk, nggak sombong begini, nggak berasa diri keren, nggak berasa diri udah banyak berbuat kebaikan. Kalau dia berhasil tawadhu, nanti rafa'ahu Allah, Allah yang angkat. Diangkat tinggi sama Allah derajatnya. Syuf Habib Abu Bakar udah berapa tahun sampai sekarang? Ratusan ribu orang hadir kemarin. Kita kira-kira kalau meninggal 7 hari dah seminggu, berapa orang yang hadir? Wallahu a'lam. Besok tahun depan ada nggak yang masih ingat sama kita? Tahun depannya lagi ada nggak? Nggak ada. Belum tentu ada. Tapi kalau orang-orang yang beramal karena Allah, maka nalillah, dan apa-apa yang dikerjakan karena Allah akan kekal, terus ada selamanya. Kita lihat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Kita lihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maulidnya dibaca di mana-mana. Ana waktu di Damaskus nih ada senior saya nih, Ustaz Mustaqim, Masya Allah, tawadhu benar. Nah, guru kita, sini Ustaz, tahan, jelas sunnah. Hana. Masya Allah. Di Suriah tuh saya punya teman dari macam-macam, dari Afrika, dari India, dari Pakistan. Banyak yang tahu tentang Maulid Al-Habsyi ini. Nahnu fi Tanzania kadzalik naqra Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Kita di Tanzania juga baca, wahai Sayyid, kata dia, Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi. Di India jangan ditanya, banyak banget kalau di India mah. Ya kan? Di India sada habaib banyak. Banyak habaib itu kalau mau ke Indonesia biasanya ke India dulu. Transit di India, dakwah dulu di sono. Ya, zawaj hanak kadzalik. Zawaj. Masya Allah ya akhir salaf. Ma'ana salaf ya akhir salaf. Lakin nahna khaifin, Habib Yusuf. Salaf kita Masya Allah, cuma kita pada khaifin. Ini ada speaker lagi di belakang kedengeran. Masya Allah. Jadi hakada. Kenapa bisa terus dibaca? Ini kan setiap dibaca berarti pahalanya Habib Ali dapat terus. Nikmat. Beliau bikin begini, tapi karena lillahi ta'ala akhirnya terus bersambung itu amalan. Di sisi yang lain kita lihat banyak orang dia punya karya, tapi mungkin karena bukan karena lillahi ta'ala, nggak panjang umurnya, naudzubillah min dzalik. Wa qala sayyidina al-imam al-jalil al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi radhiyallahu anhu. Naam. Yumkin bulughu ahadin ila maqamin la yumkin bulughu ahadin ila maqamin illa idza kanat nafsuhu tatashawwaf ila dhalikal maqam. Habib Ahmad bin Zain Habsyi bilang enggak mungkin orang sampai ke satu maqam kecuali kalau dirinya mau dan memiliki keinginan yang begitu kuat untuk sampai ke maqam tersebut. Kita kalau misalnya sekarang nih Mekah, kita jangan jauh-jauh dah bicara makam, Mekah, Madinah, jauh tempatnya. Tapi orang yang pengen sungguh-sungguh bakal sampai ke sana. Tapi orang yang nggak pengennya sekedar aja, nabung juga kagak, doa juga nggak sampai-sampai. Tapi kalau dia doa terus sama Allah, dia nabung, dia minta, ya Allah undang saya, sampai. Karena semangat, karena dalam dirinya ada keinginan yang kuat. Begitu juga hal-hal yang lain.
Kita pengen jadi ranking 1, kalau kagak pernah belajar nggak bisa. Tapi kalau kita belajar serius, malamnya bergadang, bukan nonton bola, bergadang ya bukan. Bergadangnya ngapain? Ta'lim, habis ta'lim tahajud, minta taufik dari Allah, minta hidayah. Begitu. Sampai dia pasti. Karena sungguh-sungguh man salaka 'ala darbi wasal. Orang yang jalan sesuai dengan rutenya sampai. Ente mau kemari tadi dari rumah masing-masing. Misalnya dari Hasan nih, Jilani dari Pisangan mau kemari. Tapi jalannya ke arah Rawamangun. Sampai gak kemari? Nggak sampai. Orang kalau mau sampai ke tujuan harus lewatin jalannya. Nah, orang mau sampai kepada kemuliaan dari Allah harus lewat jalannya. Jalannya nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan. Cuma satu. Tadi jalannya adalah seperti yang kita baca dalam maulid, dalam Mahalul Qiyam tadi. Sama-sama kita baca tadi apa? Marhaban ya Rasulullah ahlan, marhaban bika inna bika nas'ad. Marhaban wahai Rasulullah, bika inna bika nas'ad. Itu bika itu ada yang tahu nggak? Bika itu apa? Bukan bika Ambon, bukan. Bika itu ini kan ada santri nih. Insya Allah ini pernah belajar bahasa Arab nggak? Belum. Hasan tahu dia. Hasan Masya Allah. Bika, B-nya itu harfu jar. Saat mustaqim ini kalau salah dikoreksi nih. K-nya itu adalah dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin bil idhafah. Jadi bika itu jar wal majrur. Dalam ilmu bahasa Arab, idza taqaddama al-jar wal majrur fadzalika yufidul hasr. Kalau jar majrur ada di depan, itu tandanya maknanya berubah jadi hasr. Jadi kalau kita bilang inna bika nas'ad, kami senang, kami bahagia bersamamu, beda dengan kalau ada bika di depan. Marhaban bika inna, sampai 2 kali diulangin. Bika inna bika nas'ad. Nah, bikanya itu kalau ketika ada di depan artinya berubah. Yang tadinya saya senang bersamamu menjadi saya hanya bisa senang kalau bersamamu wahai Rasulullah. Jadi kita mau cari senang hanya bisa bersama Nabi. Jauh dari Nabi mau senang nggak bisa. Orang ada sekarang begitu, gue kena masalah nih, mau have fun mau seneng-seneng, ngapain? Mau ke klub malam, nggak seneng dia hanya menghilangkan sementara masalahnya dia untuk kemudian kembali menumpuk menjadi masalah yang lebih besar lagi. Kalau mau seneng caranya satu doang, hanya dengan ikutin jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak bisa. Mau cari kebahagiaan kan ada tuh di Al-Qur'an, wa minhum sa'idun wa minhum syaqi. Manusia itu ada yang senang, ada yang sengsara. Siapa yang sengsara? Yang sengsara ya yang ikut iblis dan syaitan. Kalau yang senang yang ikut kekasih kita, Nabi terakhir, Rasul penutup Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa, kalau nggak ikut Nabi nggak bisa. Sampai di surga nanti orang mau nyari senang, kalau nggak ada Nabi nggak dapat kesenangan itu. Itu para sahabat begitu. Kata para sahabat bilang, Nabi pernah ngabarin, fulan, anta min ahlil jannah, kamu nanti masuk surga. Alhamdulillah, cuman dia masih murung aja mukanya. Nabi tanya, kenapa murung? Ya Rasulullah, engkau tadi kabarkan saya masuk surga. Saya lagi mikir aja dari tadi, apa enak itu surga kalau saya nggak ketemu engkau? Apa enak itu surga kalau saya tidak bersamamu wahai Rasulullah? Itu bidadari, yang namanya makanan, yang namanya sungai dari susu, madu dan sebagainya. Apa nikmatnya kalau saya nggak bersamamu wahai Rasul? Jadi surga aja yang menjadikan indah dan nikmat itu karena ada
Rasulullah. Qulli syai'an yusyawwiquni ilal jannah. Sebagian mengatakan, coba katakan kepadaku satu hal yang bisa membuat aku rindu kepada surga. Jawabannya singkat. Jawabannya adalah hanya inna fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di situ ada Nabi. Itu doang. Bukan dibikin rindu karena bidadari, makanan, minuman, bukan. Itu semua. Atau saya mau kasih contoh lebih ini lagi dah, lebih mungkin supaya lebih mudah difahami. Kita seandainya dikasih tinggal di hotel yang mewah luar biasa, disiapin makanan yang termahal, ya, disiapin apalagi fasilitas lengkap, mobil di bawah, supir, segala macam udah. Tapi kita dipisahin, nggak boleh ketemu sama keluarga kita. Bapak nggak boleh ketemu sama anak. Ya, kira-kira bisa nggak menikmati fasilitas yang indah tadi? Dia bakal kepikiran, ya Allah, anak saya. Nggak ada artinya nih semua nih. Saya pengen ketemu anak saya. Dari cintanya dia. Begitu pula kalau kita punya cinta kepada Nabi, begitu. Nggak bisa kita nikmatin tanpa adanya Rasulullah. Sampai Siti Khadijah aja nggak pernah menganggap hari-harinya itu ada kalau tidak memandang wajah Nabi. Kata Siti Khadijah, inna yauman lam takun aini li ainika nadhira lam akun ahsabuhu min ayyami umri. Wahai Rasulullah, hari-hari yang aku lewati yang mana mataku tidak memandang kepada matamu, itu hari-hari aku nggak anggap bagian dari umurku, wahai Rasulullah. Keren nggak? Romantis ya? Tapi bukan buat dipakai status ini, bukan. Sesungguhnya hari-hari yang aku tidak melihat wajahmu, wahai kekasihku. Jangan. Ini mahal ini syair ini dari Siti Khadijah, dari lubuk hati yang paling dalam. Nggak dianggap ada tuh umur kalau nggak lihat wajah Nabi. Nggak dianggap ada. Falidhalik wa illa lam yasil ilaih jarat adatullah bi anna ahadan lan yablugha rutbatan illa idza istashrafat nafsuhu ilaiha wa tamahat himmatuhu lirruqi 'alaiha wa la yahsulul madad illa bil himam walau kana dhalikal qubbiyah. Termasuk maqam al-ghutub. Jadi maqam al-ghutub itu kan disebutnya manusia terbaik di zaman itu. Maqam al-ghutbiyah kalau di kalangan ahli tasawuf itu ma'ruf. Maqam al-ghutbiyah itu adalah manusia yang paling mulia di zaman itu. Kalau di zaman sebelum kita ini ada yang dikenal Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, atau yang kedua setelahnya Habib Abdurrahman As-Saggaf itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ya, sebelum Habib Saleh Tanggul. Itu disebut ma'ruf itu al-ghutub fi zamani. Kadzalik Habib Saleh Tanggul juga tawalla al-ghutbiyah. Termasuk gutub itu nggak bakal orang bisa dapat kalau nggak ada semangat untuk sampai ke makam tersebut. Jadi harus dimiliki semangat yang tinggi. Jadi harus punya semangat yang tinggi untuk mendapat kemuliaan tersebut. Nah, kita mau cari kemuliaan itu caranya ya kan harus dekat sama Allah, dekat sama Nabi. Untuk supaya dekat sama Allah dan Nabi kan harus punya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tu'minu biqada'ik, tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik, yang selalu ridho atas apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu punya jiwa yang begitu enak. Kalau kita punya jiwa yang begitu enak. Kayaknya kalau ada masalah kayak nggak ada masalah. Tapi ada orang yang kalau ada masalah uring-uringan, cerita sana cerita sini, ngeluh sana ngeluh sini. Ada orang yang kena ujian yang sama tapi dia tenang. Ya Allah, saya terima nih ujian. Tolong bimbing saya biar bisa lewatin nih ujian. Saya yakin ya Allah bahwa Engkau nggak mungkin menguji di luar batas kemampuan saya. Maka bimbing saya ya Allah. Jiwa yang tenang itu bisa kita dapat bukan dengan banyaknya duit. Ada orang mikir begitu, gua kalau punya duit banyak kayaknya hidup gua tenang tuh. Belum tentu.
Belum tentu. Zaman kita masih sekolah dulu tuh, bayangan kita apa? Melihat orang megang 10 juta segepok, wah, gua kalau punya duit segitu, roman-romannya hidup gua asik aja udah. Nah sekarang kita udah pada gede nih, Allah kasih, kadang-kadang kita pernah tuh dapat uang jumlah segitu. Dapat gak ketenangan, kebahagiaan yang kita khayalkan dulu? Gak dapat. Setiap kita sampai ke jumlah harta yang kita harapkan, tuh kebahagiaan pindah ke jumlah yang lebih besar. Wah, coba kalau segini mah kurang. 100 juta kali, cukup kali itu. Bisa buat ini, bisa buat itu. Dapat nih 100 juta. Kurang. Melihat orang punya mobil, 100 juta kan bisa beli mobil gua. Tuh enak tuh beli mobil tuh. Saya ya Allah, saya dikasih beli mobil. Kagak punya rumah. Ngelihat tetangga udah punya rumah gede, cakep. Nggak ada puasnya. Nabi bilang, la u'tiya ibnu Adam jabalan minadz zahab. Jangan duit Kalau ini anak manusia nih, kata Nabi, dikasih satu buah gunung terbuat dari emas, kira-kira apa? Ridho? Enggak. Pasti dia ngarap dapat yang kedua. Dapat kayak ya Allah segunung lagi, jadi 2 gunung emasnya. Padahal dulu sebelum kita dapat tuh yang satu, rasa-rasanya kalau dapat 1 gunung emas cukup. Begitu dapat, ngelihat istana di kerajaan sono cakep banget, harganya nih 1 gunung emas kurang, minta lagi kita. Kagak ada habisnya. Orang belum tentu punya duit bisa tenang, bisa bahagia, belum tentu. Atau ada yang menganggap kebahagiaan dan ketenangan itu dia dapatkan dengan jabatan. Gue kalau jadi direktur kayaknya enak tuh, perintah-perintah sono sini, ajudan banyak, duit gaji gede. Belum tentu. Begitu dia sampai ke direktur, ngelihat yang punya perusahaan, wah, kalau jadi dia kayaknya lebih enak tuh. Kalau direktur doang mah gue masih suruh-suruh mulu, mana kurang lagi. Nggak ada. Yang namanya jabatan, duit belum tentu menjamin kebahagiaan seseorang. Kemana itu Qarun dengan hartanya yang tak terhitung? Kemana Fir'aun dengan jabatannya yang sangat tinggi? Tapi kita lihat Bilal bin Rabah, sederhana, duit seadanya, jabatan kagak ada, mantan budak. Tapi sebelum meninggal surga udah kangen sama Bilal. Kita lihat Zahir, seorang yang kerja serabutan, badannya terus keringetan, kena terik matahari, tapi selalu dipeluk oleh Rasulullah. Walaupun ada sebagian orang yang nggak mau dekat-dekat sama Zahir, Rasulullah tiap ketemu pasti meluk dan megang tangan Zahir yang kasar tadi. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, orang nggak mau salaman sama ente, jangan ente kecil hati, nggak apa-apa. Ente tahu gak, tangan ente ini nanti barengan sama tangan ana, jabatan tangan masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir. Jadi belum tentu kita nyari, memang bisa harta, jabatan bisa kita pakai untuk kita semakin dekat dengan Allah. Dengan cara kita gunakan itu semua di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi belum tentu kita punya harta terus aman enggak. Kita punya jabatan terus tenang enggak. Belum tentu juga yang miskin terus nggak bisa bahagia, nggak bisa jadi. Karena apa? Karena dia dekat tadi sama Nabi. Bilal taat sama Nabi. Udah ditiban batu segede alaihim gambreng itu batu, siang-siang bawahnya pasir disuruh tiduran. Ayah Bilal, bilang Lata, bilang Uzza. Ahad, Ahad, Ahad. Allah Maha Satu, Allah Maha Satu, Allah Maha Satu. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dan hidup mulia sebelum jadi, bahkan Bilal itu jadi tukang azannya Nabi. Walaupun nggak fasih dibanding orang Arab, fasihan orang Arab kan. Bilal kan orang Afrika, tapi tetap diminta sama Nabi Bilal. Ada yang pernah protes, Bilal tuh kalau ngomong shin kagak nggak ketara. Rada-rada kayak sin gitu. Ashadu alla gitu. Harusnya kan ashadu alla. Ya Rasulullah, Bilal ganti dah. Ngomong shinnya kagak keren. Kita aja nih orang Arab. Kata Nabi apa?
Sin Bilal, shin indallah. Sinnya Bilal begitu nyampe ke Allah berubah jadi shin. Karena bukan bilang sinnya itu bukan karena dia malas belajar, emang lidahnya yang kagak bisa. Diangkat oleh Nabi, magamnya diangkat oleh Nabi Bilal. Bahkan sampai Rasul meninggal, Bilal kan pindah ke Syam. Dulu kita nih Ustaz Mustaqim, Habib Razi suka ziarah ke Bab Saghir, makamnya Sayyidina Bilal. Jadi Bilal pindah ke Syam. Tapi setelah setahun dimimpiin sama Nabi. Oh ini sebentar lagi habis. Dimimpiin sama Nabi. Mahadal jafa ya Bilal. Bilal, kenapa enggak datang ziarah? Pagi-paginya langsung kemas-kemas ziarah ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar minta, Bilal, Masya Allah datang, kita kangen. Hayya Bilal, azan. Seperti dulu zaman Nabi. Oh maaf wahai khalifah, maaf, saya nggak bisa. Saya ini tukang azannya Rasulullah, bukan yang lain, mohon maaf. Karena apa? Karena saya tiap habis selesai azan, La ilaha illallah, terus pasti saya bilang, As-salah, as-salah ya Rasulullah. Wal an liman aquluha. Sekarang kepada siapa saya mau bilang? Enggak bisa. Datang Sayyidina Umar, Bilal, tolong azan sekali aja. Kita rindu nih zaman-zaman Nabi. Ini mumpung antum datang. Maaf, enggak bisa. Kecuali pada saat itu datang kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang satu umurnya 7, yang satu umurnya 6. Bilal, halla adzanta lana kama kunta tu'adzin li jaddina. Ayo azan buat kita seperti engkau dulu azan buat kakek kita. Tadi saya udah tolak Sayyidina Abu Bakar, saya udah tolak Sayyidina Umar. Cuma kalau saya tolak antum, saya takut nanti ditolak sama kakek antum di akhirat nanti katanya. Azan Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dajjatil Madinah. Madinah ramai itu. Bu'itsa Rasulullah, Nabi hidup lagi. Keingetan tuh suara adanya di zaman Nabi. Padahal Bilal karena atas perintah dan permintaan dari Raihanatai Rasulullah, 2 buah hati Rasulullah, beliau iakan permintaan tersebut. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, itu Al-Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid, pernah bilang begini, siapa orang yang punya hajat kirim Fatihah buat 4 Abu Bakar. Jadi beliau bilang ada 3 Abu Bakar yang makamnya sama. Yang pertama Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus, anaknya Habib Abdullah Al-Idrus yang tadi kita sebutin. Yang kedua Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang merupakan gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Yang ketiga Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang bakal ada nanti, kata Habib Ali Habsyi. Yang dimaksud adalah Habib Abu Bakar Gresik. Itu 3 magamnya sama. Kalian katanya yang punya hajat kirim Fatihah ke 4 orang Abu Bakar, ditambah 1 lagi Khalifatul Muslimin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 4 kalian kirimkan Fatihah buat 4 orang ini, maka katanya hajat-hajat kalian akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عبودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه بتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار
في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمؤمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وولاه وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين. اجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب الفاتحة.